Ternyata pada dasarnya kita pasti pernah melakukan pengkhianatan. Itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Mungkin surveiku mengatakan 85% orang pacaran itu pasti pernah merasakan perselingkuhan. 15%-nya dinyatakan orang itu memang termasuk kategori orang yang setia. Kalau memang benar surveiku, kamu yang mendengarkan cerita malam minggu ini harus setuju. Tapi kalau menurut kamu salah, ya tidak apa-apa, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Mungkin apa yang akan aku ceritakan ini tidak pernah kamu alami, makanya kamu menganggap surveiku salah. Aku punya sedikit pengalaman tentang perselingkuhan. Awal terjadinya perselingkuhan, terkadang aku hanya iseng dengan seseorang dan terjadi saling menyimpan rasa. Ada juga karena aku merasa bosan punya satu pacar, makanya aku mencari pacar lain. Yang paling banyak itu terjadi perselingkuhan di media sosial, hanya karena selalu mengirim love saat dia update status. Terjadilah basa-basi dan pada akhirnya kita pun mengungkapkan rasa cinta, meski cinta itu hanya omongan belaka. Ada juga karena ditantang teman, makanya aku berselingkuh. Pokoknya jalan menuju perselingkuhan itu sangatlah gampang dan tidak sulit bagiku. Kalau terjadinya perselingkuhan karena memandang fisik pacar dan aku selingkuh, mungkin itu bukan alasan yang valid. Karena memang rasa ingin selingkuh itu bukan karena memandang fisik pacar aku, tapi karena dorongan dari luar, dari teman, sosial media, ingin merasa unggul, ingin dibilang playboy, playgir buat cewek. Dan saat itu semua diungkapkan oleh teman aku merasa bangga pada diriku sendiri. Salah lagi ya aku ngomongnya. Itu kan pengalamanku, bukan pengalamanmu. Jadi yang aku tahu ya itu, karena sudah aku alami sendiri. Ya sudah, kita mantun dulu. Pulau Maluku runtuh, Ibu Mega makan di Bengkulu. Kalau pacarku selingkuh, aku juga akan selingkuh. Sebelumnya aku minta maaf. Kita mulai saja episode selingkuh cerita malam minggu ini. Jujur saja, pada awalnya kehidupanku hancur. Jelasnya aku itu bejat. Hidup seperti itu. Faktanya aku itu salah bergaul. Aku tidak pernah merasa apa itu hidup yang sesungguhnya. Aku mendengar kata-kata yang membuat aku tidak menyadari berada di mana hidupku ini. Hancurkan dulu masa mudamu sebelum tuamu menghampiri. Kehidupan seperti itu aku baru menyadari di saat ada seseorang yang sangat spesial dalam hidupku. Yang dulunya aku itu lebih memilih putus daripada diatur oleh orang lain. Jelasnya diatur pacar. Waktu itu aku benar-benar menyayanginya, tapi dorongan dari teman tidak pernah terlepas dari pendengaranku. Temanku sangat mencintai orang yang sudah beristri, sedangkan dia tidak pernah menyukai temanku. Makanya aku terpengaruh ingin ikut merayunya. Sekeras apakah dia? Apa memang benar dia setia pada suaminya? Bukan pelakor kata gaulnya, karena di sini aku yang akan merusak hubungan mereka.
Aku lupa apa kata gaulnya untuk lelaki yang merebut istri orang. Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah. Lanjut. Sebelumnya aku minta maaf buat kamu yang mendengarkan cerita malam minggu ini. Mungkin kamu nanti bisa mengambil sisi positifnya dari ceritaku ini. Dan ini memang benar fakta yang sudah aku alami di saat aku masih benar-benar menjadi orang yang sangat bejat. Kata apa lagi yang pantas selain bejat untuk diriku? Saat itu, setiap dia update status di media sosial, aku selalu mengasih love padanya. Aku selalu mencari celah untuk memasuki hatinya. Kebetulan sekali saat dia update status dengan sebuah kata kemarahan. Sampai kapan aku harus menutupi kelakuan burukmu? Tidakkah kau merasa kasihan padaku? Dengan membaca status seperti itu, aku menduga kalau suaminya itu suka selingkuh. Aku langsung masuk inboxnya dengan sebuah rayuan. Kenapa kamu harus merasa sakit sendiri? Tidakkah kamu ingin memberi sedikit rasa sakit itu padanya? Dengan kataku itu, mungkin dia bingung dan membalas inboxku untuk bertanya dengan jelas. Tentu maksudku aku menyuruhnya untuk selingkuh. Dia panjang lebar mengungkap rasa sakitnya pada aku. Pastinya aku mudah untuk menempati hatinya yang lagi tidak karuan. Aku pun berhasil untuk membuat dia mencintaiku. Di saat aku jalani perselingkuhan, suasananya makin kacau. Dikarenakan aku ketahuan selingkuh dengan istri orang. Jelasnya selingkuh dengan tante. Karena memang aku masih muda dan belum beristri, sedangkan dia sudah punya anak 2. Pacarku sangat marah. Aku benar-benar mencintainya. Alasan ini itu aku buat. Pada akhirnya kemarahan pacarku redup. Aku gak tahu apa yang dipikirkan. Bahkan aku bingung kenapa pacarku tiba-tiba tidak marah sama aku. Ternyata pacarku mempunyai rencana untuk berselingkuh juga. Dan pacarku tidak pernah menutupi dariku. Jelasnya dia ketemuan sama selingkuhannya di depan mataku. Aku nggak tahu apa itu benar-benar pacarnya atau cuma ingin membuat aku cemburu. Dan parahnya lagi, selingkuhannya itu suami dari selingkuhanku. Senjata makan tuan. Aku gak bisa marah padanya karena aku sudah menyadari rasa sakit saat ditinggal selingkuh oleh orang yang aku cintai. Rasanya sakit banget. Sedangkan suami selingkuhanku juga gak bisa marah padaku saat semuanya terungkap. Karena dia juga menyadari kalau selama ini dia telah mengkhianati istrinya. Kita pun berempat kembali ke tempat di mana kita harusnya bahagia. Aku pun baikan dengan pacarku. Dan saat itulah aku berjanji akan menjadi lebih baik. Dan ternyata pacarku memang benar-benar melakukan itu hanya demi aku untuk menyadari kesalahanku. Barulah tumbuh rasa penyesalan dalam diriku. Yang selama ini aku selalu menganggapnya hanyalah permainan cinta. Ternyata untuk menyadarkan orang yang suka selingkuh itu harus disadarkan dengan perselingkuhan juga. Itu menurutku. Untukmu yang mendengarkan cerita malam minggu ini, mungkin kamu punya pacar yang suka selingkuh atau ketahuan selingkuh. Percuma saja kamu marah padanya, karena kamu juga akan luluh dibuatnya. Kamu kan mencintainya. Coba perselingkuhan pacar kamu balas juga dengan selingkuh.
Maka kalau dia memang mencintaimu, dia pasti marah sama kamu. Kamu pun juga harus marah padanya. Bilang aja, kenapa aku gak boleh selingkuh? Kamu sendiri selingkuh? Mungkin, ini hanya mungkin, pacar kamu akan menyadari kesalahannya. Itu kalau pacar kamu memang mencintaimu, pasti pacar kamu menyadarinya. Ini pesanku. Masalah apapun yang kamu alami, jangan kamu umbar di media sosial, karena akan banyak orang mencari kesempatan untuk menyesatkanmu. Dan ingat, jangan pernah mau dilihat lemah oleh pasangan kita. Selemah apapun kita, tapi di depan pasangan kita, kita harus selalu kelihatan tegas, supaya pasangan kita tidak punya kesempatan untuk mempermainkan kita. Mungkin hanya itu yang bisa aku ceritakan malam minggu ini. Aku mengucap, maafkan aku kalau memang apa yang aku ceritakan ini tidak sependapat denganmu. Dan maafkan aku juga karena aku pernah berada di posisi yang sangat kamu benci. Tentu itu perselingkuhan. Asal kamu tahu, kita sebagai manusia pasti pernah khilaf. Mungkin saat itu aku khilaf, dan alhamdulillah kini aku sudah menyadari, dan aku belajar menjadi baik, bukan yang terbaik. Selamat malam, sampai ketemu di video cerita malam minggu berikutnya. Dan untukmu yang punya cerita atau mau bertukar pemikiran, silahkan email ke aku. Sampai ketemu di alam mimpi. Bahagialah selalu. Good night.